Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul sangat jarang dibahas, saham bagus, harga murah, valuasi PBV 0,83 kali, rasio hutang hanya 25%, dan rutin bagi dividen sejak 2016 sampai 2021. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Saat ini, Mimin mau bahas saham di sektor properti yang sangat jarang terdengar. Usianya di atas 25 tahun dengan laba yang bertumbuh di periode ini. Selain itu, perusahaan punya valuasi yang masih menarik meskipun tidak bisa dikatakan murah. Terlepas dari berbagai hal di atas, ada pelajaran penting yang bisa kamu peroleh dari laporan keuangan perusahaan ini. Untuk itu, simak video ini sampai selesai ya. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Metropolitan Land berdiri tahun 1994. Artinya, saat video ini dibuat, MTLA berusia sekitar 27 tahun. Usia perusahaan memang sudah di atas 25 tahun, tapi belum bisa dikatakan senior. Apalagi dengan kondisi sekarang, di mana sektor properti sedang melemah. Kira-kira, apakah kinerja perusahaan bisa tumbuh konsisten puluhan tahun ke depan? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. MTLA punya aset 6,36 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 5,93 triliun. Artinya aset perusahaan naik 0,43 triliun atau 7,25% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 6,36 triliun, perusahaan punya persediaan aset real estate sebanyak 2,38 triliun. Artinya 37,42% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan aset real estate. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,06 triliun atau 2,59%. Selain persediaan aset real estate, ada juga properti investasi. Dari total aset 6,36 triliun, perusahaan punya properti investasi sebanyak 1,07 triliun. Artinya, 16,82% aset perusahaan berada dalam bentuk properti investasi. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,02 triliun atau 1,83%. Kedua, liabilitas. MTLA punya liabilitas 2,12 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 1,85 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 0,27 triliun atau 14,59% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 2,12 triliun, perusahaan punya pendapatan diterima di muka sebanyak 0,84 triliun. Artinya, 39,62% hutang perusahaan berada dalam bentuk pendapatan diterima di muka. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,45 triliun atau 115,38%. Selain pendapatan diterima di muka, ada juga utang bank jangka panjang. Dari total liabilitas 2,12 triliun, perusahaan punya utang bank jangka panjang sebanyak 0,46 triliun. Artinya, 21,70% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang bank jangka panjang. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,04 triliun atau 8%. Ketiga, ekuitas. MTLA punya ekuitas 3,93 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 3,78 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,15 triliun atau 3,97%. Nah, dari total ekuitas 3,93 triliun, perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak 2,92 triliun. Artinya, 74,30% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum dicadangkan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,15 triliun atau 5,42%. Keempat, pendapatan. MTLA punya pendapatan 595 miliar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 676 miliar. Berarti pendapatan perusahaan turun 81 miliar atau 11,98% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. MTLA punya biaya pokok penjualan sebanyak 270 miliar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 303 miliar.
Berarti biaya pokok pendapatan turun 33 miliar atau 10,89% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. MTLA mampu menghasilkan laba sebanyak 202 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 192 miliar, berarti laba perusahaan naik 10 miliar atau 5,21% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. MTLA punya ROE 6,85% dengan NPM 33,99%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 54%. Perusahaan ini punya rasio profitabilitas yang menarik, apalagi dengan angka NPM di atas 30%. Selain itu, dari sisi utang, komposisinya hanya 50% saja. Artinya, perusahaan tidak terlalu banyak menggunakan utang dalam operasionalnya. Tapi harus diingat, kamu perlu menganalisa lebih jauh penyebab kenaikan laba di periode ini. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 12,08 kali dan PBV 0,83 kali. Secara valuasi memang terlihat agak tanggung dengan PER 12 kali dan PBV 0,8 kali. Tapi apabila ke depan laba perusahaan bisa naik lebih tinggi lagi, tidak menutup kemungkinan dua rasio ini bisa menjadi lebih rendah. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Terdapat cukup banyak biaya di kolom aset yang menjadi penyebab kenaikan total aset seperti piutang usaha, piutang lainnya, aset keuangan, uang muka, dan lain-lain. Kedua, kenaikan liabilitas berasal dari bertambahnya pendapatan diterima di muka. Ketiga, peningkatan ekuitas berasal dari saldo laba yang bertambah. Keempat, meski pendapatan turun signifikan, tapi laba usaha masih bisa naik. Kenapa hal itu terjadi? Ternyata terdapat pendapatan ekstra dari penyesuaian nilai tanah. Kelima, rasio utang perusahaan cukup menarik dengan angka 50%. Keenam, secara valuasi sebenarnya terlihat tanggung, tapi masih cukup menarik apabila ke depan laba perusahaan ini bisa tumbuh secara konsisten. Demikian analisa singkat saham MTLA berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi, tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Thank you.